Halo teman-teman, pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai training and development dalam manajemen sumber daya manusia atau yang dalam bahasa Inggris biasa kita kenal dengan Human Resource Management. Sebelum masuk lebih jauh mengenai training and development, perlu diketahui bahwa training dan development sendiri merupakan salah satu fungsi dari HRM atau manajemen sumber daya manusia, di mana HRM ini memiliki 6 fungsi lainnya. Yang pertama itu perencanaan SDM, pengangkatan pemberhentian karyawan, pengupahan tunjangan, penilaian kinerja dan pengembangan karir, keselamatan dan kesehatan kerja, dan pelatihan dan pengembangan yang mau kita bahas pada hari ini, atau dalam bahasa Inggrisnya dikenal dengan training and development. Oke, masuk ke pengertian training dan development dalam fungsi HRM. Training and development itu adalah cakupan berbagai alat, instruksi, aktivitas yang dirancang untuk meningkatkan kinerja karyawan yang mengacu pada sistem mendidik karyawan dalam suatu perusahaan, dengan adanya dorongan dan bantuan untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan karyawan. Untuk memahami pelatihan dan pengembangan sedikit lebih baik, mari kita kembali ke masa lalu dan melihatnya melalui lensa sejarah. Semuanya ini dimulai selama periode Perang Dunia Kedua di Amerika Serikat. Tiba-tiba kebutuhan akan pekerja terampil mulai tumbuh. Pada saat itulah Gerakan Buruh Amerika Serikat didirikan. Gerakan ini sebagian besar berkontribusi pada peningkatan pelatihan dan pengembangan karyawan. Pada awal tahun 1900-an, sekolah korporasi dibentuk untuk membekali pekerja produksi dengan keterampilan yang dibutuhkan untuk tugas mereka. Pada saat itulah orang-orang mulai menggunakan komputer pribadi untuk melatih karyawan. Pelatihan berbasis komputer ini menjadi dasar dari sistem pelatihan karyawan modern saat ini. Setelah membahas tentang sejarah dari training and development, sekarang kita masuk ke tren training and development MSDM pada saat ini. Di sini kita bisa melihat bahwa tren pada saat ini itu lebih berbasis kepada aplikasi dan online dikarenakan era globalisasi. Di sini ada 5 contoh tren training and development. Pertama itu ada program pelatihan aplikasi online, dan selanjutnya dari training dan reskilling untuk mengikuti perubahan teknologi. Yang ketiga ada pelatihan manajer dan kepemimpinan pemula, dan selanjutnya ada meluasnya kursus pembelajaran online, dan yang terakhir adanya pelatihan pengelolaan tim virtual. Sekarang kita akan membahas tujuan diadakannya training and development dalam HRM. Yang pertama ini ada meningkatkan produktivitas perusahaan. Training and development dapat meningkatkan keterampilan karyawan dengan meningkatkan efisiensi mereka. Selain itu, karyawan bisa semakin percaya diri dengan kemampuannya dan akan membuat mereka semakin motivasi untuk bekerja. Selain itu, karyawan akan mampu menghadapi tantangan dan beradaptasi dengan perubahan lebih cepat. Faktor ini dapat berkontribusi besar terhadap produktivitas perusahaan. Yang kedua, meningkatkan kualitas dan produk layanan. Program training and development ini memberikan kesempatan pengajar memberikan teknik mereka ke karyawan, sehingga karyawan memiliki ilmu baru yang bisa mereka terapkan pada pekerjaan mereka. Ini akan memungkinkan mereka untuk menciptakan produk yang lebih baik atau memberikan layanan yang lebih memuaskan. Yang ketiga, mengurangi perputaran karyawan. Dengan diadakannya training and development, pekerja pasti akan menghargai investasi perusahaan dalam pengembangan mereka. Ini akan memperkuat rasa kepuasan kerja, rasa memiliki, dan komitmen mereka. Program training and development juga dapat mengarahkan mereka untuk memiliki hubungan yang lebih baik dengan organisasi. Hal ini akan mengurangi niat mereka untuk keluar dan meningkatkan retensi tenaga kerja perusahaan kita. Dan yang keempat, mengurangi biaya dan kesalahan. Jika perusahaan memiliki karyawan yang sangat terlatih, maka kesalahan yang dilakukan setiap harinya akan lebih sedikit bahkan tidak ada. Hal ini mengakibatkan lebih sedikit waktu dan sumber daya yang dihabiskan untuk mengulangi pengerjaan yang salah. Selanjutnya akan dijabarkan mengenai tahapan dalam menyusun training and development dalam HRM. Yang pertama kita lakukan adalah mengidentifikasi kebutuhan pelatihan. Kebutuhan pelatihan dapat muncul karena adanya tuntutan yang akan dihadapi di masa depan, atau juga dari masalah yang muncul saat ini karena ada yang tidak beres. Maka perlu dilakukannya beberapa analisis untuk mengetahui kebutuhan pelatihan tersebut. Yang kedua, melakukan analisis organisasi dengan menganalisis tujuan organisasi, sumber daya yang ada, dan lingkungan organisasi yang sesuai dengan kenyataan. Dengan mengadakan survei sikap pegawai terhadap kepuasan kerja, persepsi pegawai, dan sikap pegawai dalam administrasi.
Yang ketiga ada analisis pekerjaan dan tugas yang merupakan dasar untuk mengembangkan program job training. Sebagaimana program pelatihan analisis job dimaksudkan untuk membantu pegawai meningkatkan pengetahuan, skill, dan sikap terhadap suatu pekerjaan. Dan yang keempat ada analisis pegawai yang difokuskan pada identifikasi khusus kebutuhan pelatihan bagi pegawai yang bekerja pada jobnya. Kebutuhan pelatihan pegawai dapat dianalisis secara individu maupun kelompok. Dan yang kelima, menetapkan tujuan dan sasaran pelatihan dan pengembangan. Yang keenam adalah menetapkan kriteria keberhasilan dengan alat ukurnya. Sebagai contoh, jika sebagian besar training menunjukkan adanya penguasaan, maka dapat disimpulkan proses pelatihan efektif. Yang ketujuh itu kita bisa memilih metode pelatihan dan pengembangan. Sebagai contoh di sini ada self learning, on the job training, dan lecture. Masuk ke perbedaan training and development. Yang pertama itu ditujukan kepada, untuk pelatihan ditujukan kepada karyawan baru untuk memiliki skill yang dibutuhkan dalam perusahaan. Sedangkan pengembangan ditujukan untuk karyawan yang sudah ada untuk mengembangkan potensinya. Yang kedua, jangka waktu. Untuk training biasa dibutuhkan 3-6 bulan bahkan lebih. Sedangkan untuk development, jangka waktunya berkelanjutan selama karyawan masih bekerja di perusahaan. Dan tujuan program untuk training fokus pada pengembangan keterampilan dan pengetahuan saat ini, sedangkan untuk development fokus pada pengembangan pengetahuan, pemahaman, dan kompetensi untuk pengetahuan di masa depan. Selanjutnya orientasi kegiatan. Untuk training, orientasi kegiatan itu terbatas dan berorientasi pada pekerjaan tertentu, misalnya teknik. Dan untuk pengembangan, berorientasinya pada karir termasuk kualitas diri sehingga cakupannya lebih luas daripada pelatihan. Selanjutnya perbedaan pelatih. Biasa untuk training, pelatihnya berasal dari tim khusus dari luar perusahaan. Sedangkan untuk development berasal dari dalam perusahaan yang merupakan manajer divisi dan diawasi oleh HRD. Ini ada beberapa contoh lembaga yang menyediakan program training and development untuk HRM di Indonesia. Oke, segitu dulu materi mengenai training and development yang bisa saya sampaikan pada hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Sekian dan terima kasih.